Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama aku Nita Febriani. Sebagai pembuka, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian bertanya, mengapa setiap anak memiliki cara belajar dan kecepatan berkembang yang berbeda? Hal ini berkaitan dengan hakikat perkembangan peserta didik. Aku Wilda Lutfia sebagai rekan dari Nita Febriani. Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan sejak dalam kandungan hingga dewasa. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan kepribadian. Anak-anak, remaja, hingga dewasa. Setiap tahap memiliki karakteristik dan tugas perkembangan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang sesuai. Perkembangan peserta didik terdiri atas dua jenis, yaitu perkembangan kuantitatif yang dapat diukur seperti tinggi dan berat badan, serta perkembangan kualitatif yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti kemampuan berpikir, sikap, dan keterampilan sosial. Dalam memahami perkembangan, terdapat hubungan antara kematangan dan pengalaman. Kematangan berasal dari proses biologis, sedangkan pengalaman diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Keduanya saling melengkapi. Selain itu, perkembangan dapat berlangsung secara terus-menerus, tetapi pada kondisi tertentu juga dapat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal meliputi keturunan, kematangan, kemampuan kognitif, kondisi emosi, dan kepribadian. Sementara faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, pola asuh, sekolah, teman sebaya, serta pengalaman hidup. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami perkembangan peserta didik agar dapat memberikan stimulasi yang tepat, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta memilih metode pembelajaran yang sesuai. Sebagai contoh, seorang anak yang memiliki kemampuan berpikir lebih cepat biasanya didukung oleh minat belajar yang tinggi, kondisi emosional yang baik, serta lingkungan keluarga dan sekolah yang mendukung. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik merupakan proses panjang hayat yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan lingkungan agar anak dapat berkembang secara optimal. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.